Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Jikalau pada pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama kembali untuk datang kepada Tuhan, bersembah sujud di hadapan Tuhan, memuji namanya, mengagungkan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pengumuman saya beberapa hari yang lalu, saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal yang 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk itu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh diberi kepercayaan sampai hari ini, diberikan kesehatan, kekuatan serta perlindungan oleh karena rahmat serta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sangat-sangat benar-benar bersyukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapak, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap diberkati, dan kami percaya akan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, urapilah bibir hamba-Mu dalam berkata-kata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka satu bagian di dalam Matius pasal yang 28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ayatnya berkata demikian: kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat yang berbaik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang menulis kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati hari kematian Kristus, Yesus Kristus, dan merayakannya, memperingatinya di dalam ibadah Jumat Agung. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menikmati kebangkitannya, menikmati sukacita kebangkitannya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan yel-yel. Saya mau katakan, Yesus bangkit, kita pun bangkit. Mari kita akan coba bersama-sama. Ketika saya berkata Yesus bangkit, kita pun bangkit. Kita bisa mulai ya. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Satu yel-yel ini sungguh amat luar biasa bagi saya. Tentu bagi kita semua.
bahwa ketika Yesus bangkit, kita juga harus menjadi bangkit. Kita harus menjadi bangkit dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bangkit di dalam setiap keberadaan kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang keadaan masa ini, di mana saat ini kita sedang dihimpit dengan virus corona atau yang sering disebut COVID-19. Tetapi jangan ini menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak bangkit, alasan bagi kita untuk kita menjadi lemah, alasan bagi kita untuk kita tidak bangkit dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat untuk belajar dari kisah ini. Bagaimana ketika Yesus setelah hari ketiga, dia harus membuktikan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia membuktikan ucapannya, dia membuktikan bagaimana dirinya menyatakan semuanya itu bukan untuk sebagai kiasan, omong kosong saja, tetapi dia membuktikan keberadaannya, membuktikan siapa dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah bagi orang percaya. Hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Kristus dalam Paskah, suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Sedangkan tujuan kedatangan Kristus ke dunia yaitu ialah untuk menyelamatkan semua orang dari perbudakan. Oleh karena itu, supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita belajar dari kisah ini. Apa tujuan kedatangan Kristus? Mengapa dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita? Beberapa alasan penting di sini kita perlu belajar. Kalau kita melihat di sini bagaimana situasi, keadaan, kondisi yang mencekam, yang membuat para murid-murid menjadi takut dan gentar. Keadaan murid-murid sangat ketakutan. Mengapa mereka menjadi takut? Mereka tidak percaya terhadap perkataan Kristus. Mereka tidak percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Kristus. Di pasal yang ke-26 ayat yang ke-56 saya akan bacakan untuk kita semua. Pasal 26 ayat yang ke-56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Penggenapan yang ini dinyatakan oleh Yesus, tetapi para murid melarikan diri, para murid meninggalkan Yesus. Ketika Yesus berada dalam keadaan terhimpit, ditekan, dicaci maki, diejek, dinudai, bahkan dianiaya, para murid melarikan diri ketakutan. Kenapa? Karena mereka kehilangan sosok guru, seorang guru yang menjadi sosok guru dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan iman mereka tergoncang. Para murid kehilangan iman sehingga mereka bahkan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang pelayan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara tidak memiliki kerinduan, keinginan dan harapan yang benar di dalam Kristus. Ketika kita meninggalkan Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan sesuatu alasan, bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita? Para murid juga demikian. Mereka tidak hanya kehilangan iman mereka tidak hanya kehilangan harapan mereka melepaskan tanggung jawab mereka, tetapi mereka juga di sini kelihatannya mereka kembali kepada profesi semula sebagai nelayan. Bahkan ada yang menyembunyikan diri karena takut. Seorang guru sang
janjinya dengan bangkit pada hari yang ketiga. Tujuan Yesus datang ke dunia sudah jelas, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kekristenan, fondasi kekristenan terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Kita telah memperingati hari kematian, dan hari ini mari kita bersama-sama menikmati kebangkitan Kristus supaya menjadi momen terpenting dalam kehidupan kita, momen yang akan membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang, untuk terus melayani Tuhan, dan untuk terus melihat bagaimana perkembangan iman kita akan terus terlihat ketika kita menjadi percaya kepada Kristus. Alasan bangkit, alasan Kristus bangkit. Yang pertama adalah alasan kebangkitan Kristus yang pertama yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat saya akan baca. Maka terjadilah gempa bumi yang terhebat, yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, kalau kita melihat di sini, kebangkitan Kristus sebenarnya ingin menyatakan apa? Menyatakan kuasa, kuasa yang luar biasa. Di sini, ketika dia bangkit, yang terjadi apa? Dia ditandai dengan dua hal. Yang pertama, ada gempa bumi yang hebat. Kemudian yang kedua, malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu. Ini luar biasa, saudara. Ini menandakan bahwa gempa bumi yang hebat menegaskan bahwa bumi tunduk kepada Allah, dan kehadiran malaikat ini membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi takut dan gentar. Para penjaga ketakutan, bahkan dikatakan seperti orang mati. Kedahsyatan ini terjadi ketika Yesus bangkit. Kedahsyatan ini terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dikatakan di ayat yang pertama tadi, setelah hari Sabat lewat. Artinya hari ini Kristus bangkit. Oleh karena itu, mari kita percaya ketika Kristus bangkit, Dia ingin menyatakan kuasa, kuasanya yang besar, kuasanya, otoritasnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Kristus bahwa Dia hari ini bangkit, maka kita pun bangkit. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus tidak hanya menyatakan kuasa, tetapi Dia juga menyatakan apa? Sukacita yang besar. Ya, kita lihat di sini, ya. Dia menyatakan sukacita yang besar. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada kubur itu. Jadi para wanita Maria Magdalena dan Maria yang lain ini, mereka mengalami dua hal. Yang pertama, takut terhadap situasi. Kalau apa yang dia lihat itu tidak seperti yang mereka harapkan. Tetapi di tengah situasi itu, mereka ingat bahwa apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya itu yang sudah dibicarakan, itu yang sudah disampaikan oleh Tuhan, sehingga mereka gembira, mereka sukacita, mereka yakin bahwa Yesus akan bangkit seperti yang dibicarakan oleh malaikat. Bahkan untuk melihat Yesus, malaikat berkata, engkau akan menemui Yesus di Galilea. Artinya malaikat itu tidak ngomong kosong. Malaikat itu bicara fakta, bicara realita. Bahkan malaikat menunjukkan tempat di mana Yesus terbaring. Di sini luar biasa. Ketakutan yang besar, tetapi ada sukacita yang besar.
Sering terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Ketika ada sukacita, juga ada ketakutan yang besar. Tetapi ketakutan yang besar di sini membuat murid-murid semakin bersukacita karena mereka percaya bahwa Kristus bangkit untuk para murid-murid Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, alasan Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus menyatakan kebenaran. Ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya. Jadi kebangkitan Kristus ini menyatakan kebenaran realitas yang terjadi. Yesus telah berulang-ulang kali menyampaikan kepada para murid tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Di sini hal yang sudah disampaikan Yesus sudah dinyatakan. Hari Jumat yang lalu kematiannya, dan hari ketiga, hari ini adalah hari kebangkitannya. Oleh karena itu, Yesus menyatakan kebenarannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dia telah bangkit, bahkan dia mendahului para murid di Galilea. Luar biasa apa yang dinyatakan Tuhan pada hari ini kepada kita, bahwa Yesus tidak hanya menyatakan kuasanya di tengah situasi yang mencekam. Yesus tidak hanya menyatakan sukacita di tengah ketakutan yang mendera di antara para murid, tetapi juga Yesus menyampaikan kebenaran daripada apa firman Tuhan yang dia sampaikan. Setiap perkataan Yesus yang dia sampaikan, dia nyatakan, dia sampaikan, dia buktikan dan dia wujudkan di dalam kehidupan kita semua. Sungguh menjadi suatu sukacita yang besar bagi kita kalau kita sampai hari ini masih bisa terus menikmati firman Tuhan ini. Kuasa kebangkitan Kristus sungguh penting dalam perjalanan iman kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur dalam kehidupan ini, karena kita beriman kepada Yesus yang telah mati, yang menanggung segala beban dan dosa kita. Dan Yesus telah bangkit memberikan kemenangan di atas kuasa maut. Oleh karena itu, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara semua, masih patutkah kita hidup dalam dosa ketika Yesus telah memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi kita? Ketika Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib dan membuktikan kemahkuasaannya untuk bangkit di hari yang ketiga. Mari renungkan Bapak Ibu apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar sungguh menikmati apa yang menjadi karyanya dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu, Yesus bangkit, kita pun bangkit. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Ini harusnya menjadi real dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, ketika Engkau bangkit, Engkau memberikan, menyatakan, memberitakan kuasa-Mu di tengah situasi yang mencekam, di tengah ketakutan yang mendera. Engkau memberi sukacita kepada para murid. Bahkan itu semua Kau lakukan hanya untuk menyatakan kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk kami terus mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak berlaku bimbang, namun kami percaya kepada Tuhan atas segala kehidupan kami, atas segala hal yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak bimbang, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin.